Selamat pagi, saya Diva Eka dengan NPM 2451157. Saya Bilbert Pohandi dengan NPM 2451119. Yang terhormat Bapak Excel Brian Sandoval selaku dosen pengampu, Ibu Winsaritan selaku koordinator mata kuliah, serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini kami dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90 garing PUU 21/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres. Nah, benar sekali rekan-rekan, sebagai negara hukum yang demokratis, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia ini menuntut pemilu yang berlandaskan kepastian hukum dan keadilan. Di sini Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai the guardian of the Constitution atau yang kita kenal sebagai pengawal konstitusi. Namun, putusan MK nomor 90 tahun 2023 kemarin justru memicu guncangan yuridis yang luar biasa, masif dalam sistem ketenaga negaraan kita. Nah, tepat masalah utamanya terletak pada pasal 169 huruf Q UU Pemilu mengenai batas usia minimal 40 tahun. Secara doktrinal, aturan usia ini adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang merupakan domain absolut DPR dan Presiden. MK seharusnya hanya menjadi negatif legislator, namun lewat putusan 90 ini MK melompat menjadi positif legislator dengan menambahkan klausul baru. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana anatomi politik hukum yang melatar belakangi lahirnya putusan MK nomor 90 garing PUU 21 garing 2023. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan independensi peradilan di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mendalam, mari kita lihat instrumen akademis yang kita gunakan. Yang pertama untuk jenis penelitian, kami menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Nah, untuk sumber data kami nggak menggunakan data lapangan atau wawancara, namun melainkan murni bertumpu pada data sekunder dan dari studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan majemuk, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan politik hukum. Kami menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode preskriptif analitis melalui kerangka berpikir silogisme deduktif. Oke, mari kita bedah jantung dari penelitian ini menggunakan grand teori politik hukum dari Muhammad Mahfud MD. Teori ini menyatakan bahwa hukum bukanlah entitas yang steril, melainkan merupakan produk politik. Karakter produk hukum sangat bergantung pada konfigurasi politik yang mengitarinya. Menjelang pemilu 2024, tensi politik kita sangat tinggi karena adanya konsolidasi elit untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo. Munculnya skenario untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung presiden sebagai cawapres, namun skenario ini terbentur tembok yuridis pasal 169 huruf Q UU Pemilu karena usia beliau belum genap 40 tahun. Nah, dan menariknya karena merevisi undang-undang di DPR memakan waktu lama tuh dan penuh lobi politik yang rumit, para political entrepreneur mencari jalan pintas melalui judicial review di MK. Langkah ini dinilai sebagai bentuk autocratic legalism atau yang dikenal dengan legalisme autokratik. Nah, yaitu menggunakan instrumen hukum formal untuk meluluskan agenda kekuasaan. Anatomi ini semakin rumit karena adanya konflik of interest yang nyata, yang dimana mengingat ketua MK saat itu Anwar Usman memiliki hubungan kerabatan langsung sebagai paman dari figur yang diuntungkan. Nah, selain itu terjadi anomali jurisprudensi yang sangat drastis. Hanya dalam hitungan hari sebelum putusan 90 dibacakan, MK melalui putusan nomor 29, 51, dan 55 tahun 2023 secara konsisten menolak gugatan batas usia dengan argumen tegas bahwa hal tersebut adalah open legal polisi pembentuk undang-undang.
Namun, pada putusan 90, MK tiba-tiba berbalik arah 180 derajat dan mengabulkan sebagian permohonan. Ini membuktikan bahwa doktrin hukum yang sakral sekalipun dapat dimanipulasi ketika berbenturan dengan agenda political survival kelompok elit. Nah, putusan 90 ini diambil dengan komposisi hakim yang sangat rapuh. Tiga hakim mengabulkan dan dua hakim memiliki alasan berbeda atau yang kita kenal dengan concurring opinion. Dan empat hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Nah, hakim mayoritas ini membina argumen di atas premis perlindungan hak generasi muda dan optimalisasi bonus demografi yang dimana mereka menganggap bahwa ketiadaan frasa alternatif ini sebagai pengalaman kepala daerah merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Nah, namun ini sebenarnya adalah logical fallacy yang fatal karena mencampur adukkan kualifikasi usia dan pengalaman. Nah, untuk hakim yang memberikan dissenting opinionnya, ini dipelopori oleh Hakim Saldi Isra yang menyatakan kebingungannya atas perubahan sifat MK yang instan pasca masuknya Anwar Usman dalam rapat permusyawarahan hakim. Hakim Arif Hidayat juga menyoroti adanya kosmologi yang tidak wajar atau konflik kepentingan dalam perkara ini. Jika diuji menggunakan teori kepastian hukum Lon L. Fuller mengenai inner morality of law, sebuah hukum harus memiliki stabilitas dan prediktabilitas. Ketika MK mengubah pendiriannya dalam waktu singkat tanpa dasar yang ejek, MK telah merusak moralitas internal hukum itu sendiri. Begitu pula dengan teori tujuan hukum Gustav Rothbard mengenai kemanfaatan. Kemanfaatan yang ditawarkan hakim mayoritas bersifat sempit, kasuistik, dan elitis karena hanya menguntungkan satu figur spesifik dan pemenuhan syarat administratif Pilpres 2024. Nah, rekan-rekan, dampak atau implikasi dari putusan ini sangat destruktif bagi institusi peradilan kita. Yang pertama, Majelis Kehormatan MK akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat terhadap Sabta Karsa Utama. Dan tentu saja ini menjadi runtuhnya kepercayaan publik, lahir stigma negatif di masyarakat yang memplesetkan MK menjadi mahkamah keluarga. Nah, otomatis ini MK memegang putusan final sengketa hasil pemilu. Netralitas MK menjadi dicurigai sejak tahap pencalonan pra pemilu. Secara jangka panjang, fenomena ini meluncurkan demokrasi kita ke fase regresi demokrasi dan memicu bahaya populisme hukum. Narasi anak muda digunakan sebagai selubung populis untuk menyembunyikan motif pelanggengan kekuasaan elit dan memfasilitasi politik dinasti secara prosedural. Nah, sebagai kesimpulan, putusan MK nomor 90 garing PUU nomor 21 eh, garing 2023 adalah sebuah anomali ketatanegaraan yang lahir dari rahim pragmatisme politik. Putusan ini membuktikan betapa rapuhnya independensi kekuasaan kehakiman kita ketika berhadapan dengan relasi kuasa elit. Argumentasi dissenting opinion adalah satu-satunya cara atau benteng nalar konstitusional yang relevan secara akademis dalam perkara ini. Baik, oleh karena itu sebagai syarat strategis dan rekomendasi, kami mendesak perlunya rekonstruksi kelembagaan MK secara menyeluruh. Yang pertama, redefinisi dan kodifikasi yang tegas mengenai batasan open legal policy agar hakim tidak liar bertindak sebagai positif legislator. Yang kedua, perubahan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi agar lebih transparan, partisipatif, dan steril dari transaksi politik. Yang ketiga, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang bersifat permanen dan independen untuk memproteksi marwah peradilan dari intervensi pragmatis di masa depan. Demokrasi Indonesia hanya bisa diselamatkan jika hukum kembali ditempatkan sebagai panglima tertinggi atau supremacy of law.
bukan sebagai alat legitimasi politik penguasa. Nah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.